Dunia yang saat ini serba terhubung dan dalam hitungan detik, kita dapat mengakses hampir semua informasi yang kita butuhkan. Internet, sebuah alat yang memungkinkan pertukaran informasi secara instan, telah menjadi salah satu inovasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, di balik kebebasannya, ada sebuah fenomena yang semakin mengkhawatirkan yang hampir tidak kita sadari. Apakah internet benar-benar ruang bagi kebebasan berekspresi? Ataukah ia hanya alat lain yang digunakan untuk mengontrol dan melakukan propaganda? Pertanyaan inilah yang seringkali diajukan oleh banyak pakar, termasuk tokoh intelektual terkenal Noam Chomsky. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, ada baiknya berkenalan dengan tokoh yang satu ini. Avram Noam Chomsky, yang lebih dikenal sebagai Noam Chomsky, lahir pada 7 Desember 1928 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia adalah anak pertama dari pasangan William Chomsky, seorang profesor bahasa, dan Elsie Simonovsky, yang memiliki latar belakang Yahudi keturunan Ashkenazi. Keluarga Chomsky sangat mendukung pendidikan, dengan orang tua yang keduanya memiliki latar belakang intelektual dalam linguistik dan sastra, yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan minat akademis Noam sejak usia dini. Chomsky tumbuh dalam lingkungan yang sangat akademis. Sejak kecil menunjukkan minat besar pada bahasa dan filsafat, dan sejak muda sudah tertarik pada teori-teori linguistik. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pennsylvania pada tahun 1949 dengan gelar Bachelor of Arts dalam bidang bahasa, dan kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Harvard University. Namun, ia memutuskan untuk pindah ke Universitas Pennsylvania untuk melanjutkan penelitian di bawah bimbingan para ilmuwan terkemuka. Salah satu ilmuwan yang membimbingnya ialah Zelig Harris, seorang linguistik terkemuka yang pada waktu itu menjadi salah satu pemimpin aliran strukturalisme. Harris adalah tokoh penting dalam perkembangan linguistik Amerika pada abad ke-20, dan pengaruhnya pada Chomsky sangat besar. Meski begitu, Chomsky kemudian mengembangkan pandangan yang berbeda dengan apa yang diajarkan Harris, membentuk teori yang lebih berfokus pada sintaksis generatif, sebuah pandangan yang nantinya akan membawa banyak perubahan dalam studi linguistik. Pada tahun 1957, Chomsky menerbitkan karya monumentalnya, Syntactic Structures, yang menjadi tonggak sejarah dalam dunia linguistik. Buku ini mengubah pandangan banyak ilmuwan mengenai struktur bahasa dan menjadi dasar bagi teori sintaksis generatif yang ia kembangkan. Karya-karya selanjutnya yang ia terbitkan juga menjadikan Chomsky sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam linguistik modern. Selain itu, ia dikenal karena komitmennya yang kuat dalam mempengaruhi pemikiran politik, terutama dalam mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan kapitalisme global. Pada tahun 1961, Chomsky mulai mengajar di Massachusetts Institute of Technology, tempat ia menghabiskan sebagian besar karir akademisnya. Namun, perjalanan hidupnya tidak hanya berfokus pada dunia akademis. Chomsky juga dikenal sebagai seorang aktivis politik yang vokal, menentang berbagai kebijakan pemerintah, khususnya selama Perang Vietnam. Salah satu cerita menarik dalam hidupnya adalah penolakannya terhadap tawaran untuk terlibat dalam proyek-proyek yang didanai oleh militer Amerika Serikat dan perusahaan besar. Sebagai contoh, meskipun ditawari untuk menjadi profesor di MIT, sebuah institusi yang menerima dana besar dari pihak militer, Chomsky memilih untuk tetap independen dan tidak terikat dengan kepentingan politik atau komersial. Ia menegaskan bahwa para intelektual seharusnya tidak melibatkan diri dalam proyek-proyek yang bisa mengeksploitasi atau merusak prinsip-prinsip kemanusiaan. Keputusannya ini bukanlah tindakan mudah, terutama mengingat tingginya tawaran yang diterima serta potensi fasilitas riset yang bisa dimanfaatkan. Namun, Chomsky selalu berpendapat bahwa akademisi harus tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan sosial. Ia merasa bahwa keterlibatan dalam proyek-proyek militer atau kepentingan komersial hanya akan membatasi kebebasan akademis
dan meminimalkan kemampuan untuk berbicara secara kritis terhadap ketidakadilan. Pemikiran ini menjadikannya sosok yang sangat dihormati dalam dunia intelektual, meskipun terkadang kontroversial karena seringkali bertentangan dengan arus utama politik dan ekonomi global. Selama hidupnya, Chomsky tidak hanya menulis lebih dari 100 buku dan ribuan artikel, tetapi juga aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, memperingatkan dunia tentang bahaya penindasan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar, baik itu militer, perusahaan besar, atau bahkan media massa yang dimanfaatkan oleh elit penguasa. Untuk banyak orang, internet adalah ruang di mana kita bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan informasi tanpa batas, bahkan membangun kesadaran global. Tetapi bagi Chomsky, seorang kritikus tajam terhadap fenomena sosial dan politik, internet justru mengandung banyak bahaya tersembunyi yang mengancam kebebasan berpikir kita. Apa sajakah bahaya ini? Mengapa Chomsky percaya bahwa meskipun internet menawarkan kemudahan, ia malah bisa merusak fondasi demokrasi? Untuk menjawabnya, mari kita menyelami pandangan Chomsky yang dalam dan penuh kritisisme terhadap perkembangan teknologi ini. Chomsky seringkali memperingatkan bahwa meskipun internet memberi kemudahan informasi, keberadaan raksasa teknologi seperti media sosial justru mengurangi kebebasan tersebut. Dalam bukunya Requiem for the American Dream, The 10 Principles of Concentration of Wealth and Power, Chomsky menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini memiliki kontrol hampir penuh terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Mereka menggunakan algoritma canggih yang memprioritaskan konten tertentu, yang pada gilirannya mendorong kita untuk berpikir dengan cara yang telah dikendalikan oleh mereka. Alih-alih menawarkan kebebasan informasi, Chomsky menganggap bahwa internet telah dipraktikkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang diseleksi sedemikian rupa agar menguntungkan para pemegang kekuasaan. Bukannya memberi masyarakat akses ke berbagai perspektif, mereka justru terjebak dalam ruang gema yang memperkuat pandangan tertentu, meningkatkan polarisasi sosial, dan menghambat dialog yang produktif. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan teknologi ini mengumpulkan informasi pribadi penggunanya dalam jumlah besar, dengan dalih untuk mempersonalisasi iklan atau membuat pengalaman pengguna lebih baik. Namun, ada agenda yang lebih besar dan lebih mencemaskan di baliknya. Pengumpulan data pribadi yang memungkinkan pengawasan besar-besaran, serta penjualan informasi yang dapat digunakan untuk keuntungan komersial. Seperti yang Chomsky tekankan, kekuatan ini kini terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan yang cukup besar dan memiliki kontrol hampir penuh terhadap aliran informasi. Lalu, apa dampak dari kontrol besar ini terhadap masyarakat? Chomsky berpendapat bahwa internet yang semula diyakini bisa mempromosikan pertukaran informasi bebas, malah memperparah masalah yang sudah ada. Kemunduran dalam kemampuan berpikir kritis. Dalam Manufacturing Consent, Chomsky dan rekan penulisnya, Edward Herman, membahas tentang bagaimana media tradisional telah dikendalikan oleh kekuatan besar. Dan kini hal itu diteruskan oleh platform-platform digital. Masyarakat lebih memilih untuk menerima informasi yang cepat, superficial, dan seringkali tidak akurat, daripada melakukan pengecekan fakta atau merespons ide secara mendalam. Krisis ini tidak hanya terjadi karena kurangnya literasi digital atau kemampuan kita dalam memverifikasi sumber informasi, tetapi juga karena cara kerja algoritma yang mendorong kita pada konten-konten yang sesuai dengan keinginan kita, bukannya yang menantang pemikiran kita. Akibatnya, bukannya mendorong diskusi dan pertukaran ide, internet seringkali menciptakan bubble sosial, di mana kita terjebak dalam perspektif yang sempit. Dalam dunia ini, gagasan-gagasan yang bertentangan atau bahkan mungkin memupuk pemikiran kritis seringkali disisihkan. Selain itu, Chomsky mengingatkan kita tentang masalah serius lainnya yang datang dengan penggunaan internet, yaitu ancaman terhadap privasi pribadi. Setiap klik, setiap pesan, setiap interaksi online yang kita lakukan bisa menjadi informasi yang berharga bagi pihak yang ingin mengeksploitasi data tersebut. Menurut Chomsky, ini tidak hanya soal pengumpulan data untuk tujuan iklan, tetapi
tentang pengawasan yang lebih besar terhadap tindakan dan sikap kita dalam dunia digital. Hal ini tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga oleh negara-negara dengan tujuan yang lebih jauh, memantau dan mengendalikan masyarakat. Pada titik ini, Chomsky merujuk pada contoh di mana negara-negara memanfaatkan internet untuk pengawasan yang lebih luas, bahkan melakukan manipulasi langsung terhadap opini publik. Dalam bukunya yang berjudul Who Rules the World, ia menunjukkan bagaimana di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, pemerintah seringkali berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar dalam menciptakan bentuk-bentuk pengawasan yang luas. Semuanya dilakukan atas nama keamanan, sementara sebenarnya itu merampas kebebasan individu. Chomsky juga berpendapat bahwa internet yang telah menjadi alat penting untuk komunikasi global telah menjadi senjata yang ampuh dalam memanipulasi massa. Salah satu contoh yang sering ia soroti adalah manipulasi politik melalui penyebaran hoaks, disinformasi, dan propaganda. Dalam banyak kasus, kelompok atau individu dengan agenda tertentu dapat memanfaatkan internet untuk mempengaruhi hasil pemilu, membangun kekuasaan, atau memecah belah masyarakat. Jaringan sosial yang semula berfungsi untuk mempererat ikatan sosial, kini justru dijadikan medan perang dalam perang informasi. Chomsky memandang ini sebagai dampak dari konsentrasi kekuasaan, di mana segelintir aktor, baik itu pemerintah maupun korporasi besar, mengontrol apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai. Penyebaran informasi yang terseleksi ini, meskipun terdengar seperti kebebasan, malah bisa mendorong masyarakat ke dalam kebohongan yang tersebar luas, memicu konflik sosial yang berkelanjutan. Chomsky menekankan bahwa ini bisa terjadi karena tidak adanya kontrol yang memadai terhadap kekuasaan digital yang terus berkembang. Meskipun tampaknya internet menjanjikan lebih banyak kebebasan dan kemudahan dalam hidup kita, pandangan Noam Chomsky menggugah kita untuk melihatnya lebih dalam dan kritis. Internet memang menyediakan informasi, tetapi pada saat yang sama juga memberikan kontrol dan pengaruh yang besar kepada segelintir orang. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam, apakah kebebasan yang kita rasakan adalah kebebasan sejati, atau justru kita sedang jatuh dalam jebakan yang lebih besar? Untuk itu, sebagaimana yang diungkapkan Chomsky, kita harus mulai bertanya tentang siapa yang mengontrol informasi kita, bagaimana algoritma membentuk cara kita berpikir, dan sejauh mana privasi kita dihormati dalam dunia digital ini. Jika kita tidak waspada, kebebasan yang dijanjikan oleh internet mungkin akan hanya menjadi ilusi saja, dan kita akan kehilangan kekuatan untuk berpikir secara mandiri.